seru kan ya mendengar cerita dari para narasumber kita nih. Dan saya yakin banyak yang penasaran ingin bertanya. Tapi sebelumnya kita sepakati dulu Pak Dudi sampai jam berapa nih? Yo, jam 4 boleh. Sampai pukul 16 ya. Bapak Ibu mangga yang mau bertanya Bapak Ibu. Pak Sunarto ya. Terbaca di saya Pak Sunarto nih. Boleh Pak dibuka mikrofonnya Pak. Setelah itu Pak Iik. Pak Iik apa Bu Iik ini? Bu Iik. Bu Iik ya, mohon maaf. Baik, terima kasih. Kedengaran Bu ya? Jelas Kedengaran Pak? nggak Bu? Jelas. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Saya Sunarto dari SMA swasta di Kota Tangerang Selatan. Di sini saya ingin bertanya, ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, tadi ada tes praktik mengajar gitu ya, ada tes praktik mengajar, kemudian ada wawancara. Nah, ini untuk tes praktik mengajar dan wawancara ini dilakukan satu waktu atau satu hari atau beda. Kemudian pada saat tes praktik mengajar ini ada sesi tanya jawabnya atau tidak. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah tahapan itu selesai kemudian dinyatakan lulus itu kayak kalau nggak salah ada yang namanya lokakarya itu ya. Nah, dari lokakarya ini kira-kira kajiannya atau pembahasannya yang akan dipelajari itu apa? Kemudian pertanyaan yang berikutnya tentang asesmen guru penggerak ini yang dinyatakan lulus itu seperti apa itu? Jadi asesmen buat kita itu yang dinilai itu apa dari ini supaya lulus dari guru penggerak. Yang terakhir, saya lihat ada pendampingan individu kalau saya baca ya, ada pendampingan individu. Nah, untuk pendampingan individu ini targetnya ya sebenarnya saya belum tahu individu itu seperti apa ya, pendampingan individu itu seperti apa. Mungkin bisa dijelaskan secara rinci ini ya, mengenai targetnya, kemudian berapa lama. Terima kasih. Mungkin hanya itu Bu. Terima kasih. Ini dari Pak Sunarto ya. Dari satu orang tapi pertanyaannya beranak ini. Gimana Pak, mau dijawab dulu? Khawatir lupa atau ke penanya selanjutnya? Boleh jawab dulu mungkin Bu. Jawab dulu ya Pak ya. Ini ada 4 pertanyaan Ustaz. nih. Pertama, wawancara sama simulasi beda enggak waktunya gitu ya. Terus ada sesi tanya jawab apa tidak? Di lokakarya apa sih yang dibahas ya? Kajiannya apa? Kemudian seperti apa asesmen guru penggerak dan apa itu pembimbingan individu ya. Enggak, siapa dulu dari berempat? Mungkin saya Bu ya. Silahkan Pak. Boleh. Dari 4 pertanyaan mungkin untuk tentang simulasi dan wawancara dari teman yang lain yang menjawab. Saya mau coba berikan apa pengalaman ketika kami mengikuti lokakarya dan pendampingannya seperti apa Bapak dan Ibu. Iya Bapak Ibu, jadi tadi juga sudah di selintas saya disampaikan tentang bagaimana proses belajarnya Bapak dan Ibu. Jadi saya coba tayangkan di layar nih. Proses interaksi pada pendidikan guru penggerak ini Bapak Ibu, mana ya? Sebentar, kalau nggak bergerak ini. Ini Bapak Ibu ya. Jadi interaksi yang terjadi ketika kita nanti ikut pendidikan guru penggerak itu melibatkan beberapa pihak sebagaimana saya tayangkan di layar ini. Jadi nanti ada yang disebut dengan instruktur Bapak Ibu, ada yang disebut dengan fasilitator, ada yang disebut dengan pendamping praktik dan guru penggerak calon guru penggerak itu sendiri. Siapa itu instruktur? Nanti Bapak Ibu kita itu akan mengikuti proses pendidikan melalui LMS Learning Management System berbasis Moodle sebagai sarana pembelajaran daringnya Bapak Ibu. Jadi selama 6 bulan itu Bapak Ibu akan daring. Ada kelas online yang diakses berbasis Moodle, gitu ya, LMS. Nanti ada wali kelas lah katakan ya, mungkin singkatnya demikian yang mendampingi kita selama belajar online. Namanya maaf itu fasilitator ya. Namanya fasilitator. Di atas fasilitator itu ada instruktur. Instruktur itu adalah awalnya adalah tim penyusun modul. Jadi ada 3 modul besar yang disiapkan di pendidikan ini Bapak dan Ibu. Nah, tim penyusun modul itu nanti yang akan memberikan klarifikasi, konfirmasi dan penjelasan penguatan di setiap modul yang kita pelajari. Setelah kita belajar mandiri, diskusi bersama teman, nanti akan ada muncul instruktur yang memperkuat apa yang dituliskannya di modul itu gitu kan. Karena pemikirnya adalah instruktur, maka instruktur ini berkewajiban untuk mengelaborasi namanya kan. Ada fase elaborasi nanti dari isi modul itu namanya instruktur.
Biasanya sih munculnya sebulan sekali ya instruktur ini. Iya, betul. Di bawah instruktur itu ada fasilitator. Fasilitator. Fasilitator yang tadi saya sebutkan. Ini katakanlah wali kelas ya Pak Rahmat ya. Iya. Pak Yofizan ini yang mendampingi kita di LMS. Dan kedua pihak ini baik itu instruktur ataupun fasilitator ini bisa jadi nggak pernah ketemu nih, betul nggak, Bapak-bapak? Betul. Nggak ketemu karena ini berjauhan gitu kan. Nah, kebetulan saja kemarin Di panen raya ya, ketemu saya di panen raya. betul. Kebetulan saja kemarin fasilitator saya itu dari Tangsel, pengawas SMP di Tangsel. Jadi selama pendidikan sampai selesai kita nggak pernah ketemu. Hanya teman-teman waktu itu ingin ketemu Pak Rahmat, jadi kami ke rumahnya ke Bintaro waktu itu. Ya kebetulan masih terjangkau ya. Tapi ada juga teman-teman yang fasilnya itu di luar pulau, ada yang dari Gorontalo, ada yang dari Makassar itu kan. Nah, itu nggak ketemu akhirnya dengan fasilnya itu Bapak Ibu. Itu. Nah, yang ketemu siapa? Kalau dengan instruktur kita tidak ketemu tatap muka, fasil nggak ketemu. Ini ada pendamping praktik nih, Pak siapa tadi yang bertanya. Nah, pendamping PP praktik itu ya. inilah gitu Bapak Ibu yang relatif mungkin lebih banyak ketemu dibanding dua pihak tadi. Dengan pendamping praktik kita akan berinteraksi di dua kegiatan. Pertama, pendamping praktik itu akan berkunjung ke tempat kita bertugas ke sekolah, Pak. Nah, ya, Pak siapa tadi namanya? Akan datang ke sekolah. Untuk mendampingi itu jadwalnya sebulan sekali, betul ya Pak Rahmat ya Bu? Sebelum lokakarya ya, lokakarya. Sebulan sekali pendamping praktik itu akan datang ke sekolah kita ngapain? Ya namanya juga pendamping mendampingi. Tetapi setahu saya nih teman-teman, di kegiatan guru penggerak ini tidak ada satupun yang memposisikan dirinya sebagai guru, tidak ada mengajari. Baik itu instruktur, fasilitator ataupun pendamping itu tidak sama sekali ngajarin, nggak ada gitu ya. Pendamping praktik datang ke sekolah ngapain gitu kan pertanyaannya, bukan untuk ngajarin, tidak juga seperti apa supervisor enggak gitu kan Bapak Ibu. Dia mendampingi saja Bapak Ibu. Jadi pendamping praktik ini mempraktikkan bukan pembimbing skripsi ya. Ya hanya coaching saja ke kita Bapak Ibu. Jadi paling bertanya sudah sampai mana, kendalanya apa, lalu ada beberapa instrumen yang harus diisi berkaitan dengan progres gitu ya Pak Rahmat Bu Ida ya Pak. Iya betul. Progresnya seperti apa gitu kan, nanti ada instrumen yang diisi, itu doang untuk pendamping, dan dia datangnya sebulan sekali. Lalu seminggu setelah pendampingan, nah ada namanya lokakarya Bapak dan Ibu. Nah ya, ini nih cara belajarnya nih. Jadi seminggu setelah pendampingan, nah kita akan diundang di satu tempat, semuanya hadir di situ. Lokakarya itu kegiatan apa sih? Lokakarya itu kegiatan belajar. Tapi kegiatan belajar yang di luar LMS. Karena biasanya kita di LMS terus, nah ada satu hari sebulan sekali yang kita dipertemukan belajarnya di satu tempat. Kebetulan sih waktu itu kita masih di hotel ya. Kalau Pak Rahmat di Lebak itu di LPMP ya? Kalau yang LPMP karena hotelnya tidak representatif. Nah, kalau yang di Serang mungkin di Ledian ya. Yang di Tangsel di mana? Ya. Di Horizon Tangerang. Ya, jadi sebulan sekali kita ke hotel tuh, gitu kan. Maksudnya ya tidak selalu hotel juga sih, ke tempat yang lebih representatif lah gitu. Walaupun tidak menginap, karena kegiatan sehari, betul ya Pak ya, Bu ya. Jadi kita di menginap sekali Pak, karena di awal itu ya. Kami enggak Pak, karena mungkin Bapak dari Cilograng dikasih fasilitas ya. Kalau ini nggak ada penginapan. Mungkin. Nah Cilograng ke LPP jauh. Kasihan dari Cilograng nggak nginep balik lagi sama. Jadi lokakarya itu Bapak Ibu kami ulangi lagi ya. Lokakarya itu adalah kegiatan belajar di tempat yang sama. Jadi kumpul semua tuh. Dan itu basisnya per kabupaten ya, Bu ya, betul ya, per kabupaten ya. Ya tidak gabung. Jadi Lebak di Lebak, ya kami Pandeglang di Pandeglang. Nyari tempat yang representatif gitu kan. Nah, siapa yang mendampingi kita ketika lokakarya? Menjadi fasilitator pelatihan lah gitu ya di hari itu. Ya pendamping tadi, Bapak dan Ibu. Jadi pendamping praktik ini selain hadir ke sekolah mendampingi dan melihat progresnya seperti apa, lalu membantu kendalanya apa, juga akan mendampingi kita belajar sebagai fasilitator, bukan sebagai guru gitu ya, di tempat lokakarya Bapak dan Ibu. Jadi ini mekanisme cara belajar yang kita tempuh selama 9 bulan kalau Bapak Ibu nanti mungkin akan hanya menempuh 6 bulan ya. Jadi lebih banyaknya di LMS, seperti kata Pak Yaji tadi, ada LMS yang disediakan berbasis Moodle ya Bapak Ibu. Mungkin saya tayangkan sedikit ya, seperti apa sih LMS-nya gitu ya Bapak Ibu. Nah ini gambaran nih. Jadi pendampingnya itu hanya gini Bapak Ibu. Ini contoh foto saya ketika pendamping saya ini hadir ke sekolah nih. Jadi waktu itu pas coaching. Jadi ketika modul coaching, submodul coaching ya Pak Rahmat ya. Di Pak itu guru fisika ya pendampingnya. Pendamping saya. Harjono. Ya, Pak Harjono ya? Ya betul Pak. Iya guru fisika Bu. PP saya ini
MBBS. yang mendampingi. Beliau coba Pak Edi ingin lihat bagaimana praktek coachingnya nih teman saya yang saya coach, ini coach dan saya coachnya gitu Bapak Ibu. Jadi hanya gini doang sih. Jadi kita lebih banyak ngobrol aja sebenarnya dengan Pak Arjono ini. Ngobrol gitu kan, nggak gitu. Nggak sama sekali ngajarin. Yang pasti memang ada instrumen yang harus dibawa pulang oleh beliau gitu kan. Ada lebih kepada melihat progresnya seperti apa. Lalu tentang LMS mungkin, begini Bapak Ibu LMS-nya nih. Nah ini LMS yang kita akses selama 6 bulan ya. Ini ya LMS-nya Bapak Ibu yang kata Pak ya. Jadi ini berbasis Moodle ya Bapak Ibu. Ada 3 modul besar, 1, ya, 2 dan 3 yang tiap modul ini ditempuh dalam durasi waktu 2 bulan Bapak dan Ibu. Nah dalam setiap modul ini ada sub modul atau subtopik. Untuk modul 1 ini ada 4, 1.1, 1.2, 3 dan 4 ya. Alur belajarnya ini nih Merdeka ya Bu En ya. Alur belajarnya. Iya. Nah, Merdeka itu kan ini M. Kita double R ya. M itu berarti mulai dari diri sendiri gitu kan. Merdeka. Nah, E-nya berarti eksplorasi konsep. Jadi kita menggalinya di sini doang nih. Ada video penjelasan, ada bahan bacaan. Kalau di sini justru kita bercerita pengalaman yang sudah dialami gitu kan. Lalu ada forum diskusi dengan teman sekelompok nih, satu PP ya. Diskusi di sini nih, satu fasilitator maaf. Yeah. Diskusi di sini nanti nih dua hari biasanya. Hari pertama kita diskusi dengan kelompok membuat bahan presentasi, nanti hari keduanya mempresentasikan di depan kelompok yang lain gitu Bapak Ibu. Nanti ada refleksi terbimbing, R ya, MER gitu. Lalu ada D, demonstrasi kontekstual, lalu ada E, elaborasi. Nah, di sini nanti pada saat elaborasi inilah yang kita sebut sebagai instruktur hadir di sini nih. Instruktur itu siapa tadi? Instruktur adalah tim penyusun modul awalnya ya. Kalau sekarang itu sudah bertambah karena ada promosi dari fasil ke instruktur gitu ya. Nanti menjelaskan tuh. Lalu ada koneksi antar materi. Nah, yang luar biasa sebagaimana Pak Yajid contohkan tadi, ini ada aksi nyata Bapak Ibu. Jadi guru penggerak ini kita tidak hanya bicara teori, tapi setiap ilmu yang kita dapatkan itu harus diaktualisasikan, harus diaksi nyatakan Bapak dan Ibu. Makanya ya bergerak gitu Bapak Ibu. Ada gerakan yang dilakukan, tidak hanya secara teoritik saja kita dapatkan. Makanya luar biasa Bapak dan Ibu. Keren. Itu ya gambarannya Bapak dan Ibu. Tentang asesmennya seperti apa Pak? Nah, asesmennya Bapak dan Ibu mungkin ini Bapak Ibu nih. Saya tayangkan saja di sini. Nih Pak, siapa tadi? Jadi penilaian yang kita dapatkan itu adalah dari sini Pak, dari hasil penugasan, dan komposisi nilainya itu kalau angkatan kami, angkatan 2 itu masih 6535. Nilai yang kita peroleh yang kita peroleh sebagai guru penggerak itu 65% diperoleh dari pendamping praktik. Lalu 35%-nya diperoleh dari fasilitator. Nah, kalau yang sekarang sudah berubah. 60-40 ya. 60 dari pengajar praktik Pak nilainya gitu nanti, dan 40 dari fasilitator. Jadi fasilitator yang mendampingi kita di ruang LMS itu dia punya porsi nilai yang 40% gitu Bapak Ibu. Dan jangan khawatir Bapak Ibu. Jangan khawatir Pak, bagaimana ceritanya ini? Bu En di sekolahnya ada berapa guru misalkan Bu? Dari 20 guru saya 60. ini 10 orang di antaranya sedang pendidikan. Itu mengganggu belajar nggak Bu En? Tidak. Enggak ya Bapak Ibu, enggak. Kenapa? Karena memang 70% guru penggerak itu di sekolah, enggak meninggalkan sekolah. Justru akan kerepotan kalau ada guru penggerak yang tidak ke sekolah. Kenapa? Karena semua aktivitas pendidikannya ada di kelas, di sekolah Bapak dan Ibu. Paling meninggalkan kelasnya itu hanya itu tadi sebulan sekali ketika lokakarya. Dan lokakarya itu dilaksanakan di hari Sabtu ya. Kalau SMA kan Sabtunya ya. Ya Bu, kenapa? Sabtu libur. Nah. Iya, kalau SMA itu kan 5 hari efektif ya sampai Jumat. Jadi Sabtunya kan tidak ada pembelajaran gitu. Artinya ketika lokakarya dilaksanakan sebulan sekali dari Sabtu, artinya guru yang bersangkutan tetap tidak meninggalkan tugas utamanya yang mengajar itu. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu. Kalau di satu sekolah, jangankan sebagian, semuanya jadi guru penggerak pendidikan nggak masalah. Lebih SMA gitu Bapak Ibu ya. Enak malahan. Itu Bapak siapa tuh ya tentang assessment, jadi tentang penilaiannya. Itu ya, porsinya adalah 60-40 saat ini. 60 akan diperoleh dari PP, pendamping praktik, dan 40 akan diperoleh dari fasilitator. Untuk pertanyaan lainnya mungkin akan dijawab oleh teman yang lain tentang tadi itu, tentang bagaimana durasi waktu, jedanya dari wawancara dan simulasi mengajar. Mangga, Bu En. Iya, satu lagi mungkin. Boleh Pak? Mungkin ya saya bisa jawab. Apa Pak? Saya. Selamat, Ya. Simulasi mengajar dan wawancara dua hal yang berbeda gitu ya. Jadi setelah kita nanti
setelah pengisian essay beres, kemudian ada jeda waktu, nanti ada surat pemanggilan mungkin. Itu yang pertama untuk simulasi mengajar. Ya. Di simulasi mengajar itu kita, kalau dulu kita waktunya 10 menit ya, Pak Edi ya. Betul. 10 menit dari mulai pendahuluan dan sampai terakhir ya, sampai penilaian itu disaksikan di Zoom itu. Kita mengajar sendiri saja begitu, artinya tidak ada siswa, tapi seolah-olah ada siswa. Dan mungkin di setelah ngajar itu waktunya di pas 10 menit itu ada dialog sedikit sih, tapi itu namanya bukan wawancara. Karena setelah beres simulasi ngajar ada jeda waktu hampir 2 minggu mungkin ya. Ada nanti pemanggilan lagi itu untuk wawancara. Ya, wawancara itu hampir 2 jam mungkin ya. Kalau nggak salah saya lupa lagi. Nanti 60 menit. 60 menit ya. 1 jam. Tapi lama perasaan gitu. Perasaan ya Pak ya. Yang nanya 2 orang gitu yang nanyanya. Kemudian sama di simulasi mengajar pun 2 orang yang nilainya. Itu Pak mungkin ya. Jadi beda antara jadi simulasi dulu nanti baru wawancaranya kemudian. Mungkin Bu Ida mangga tambahin. Iya. Insya Allah sih sudah sih Pak yang dijawab oleh Pak Rahmat ya. Jadi di Lokakarya ini kita tuh jadinya refreshing ya, ketemu teman-teman yang Ya kalau refreshing. habis kita kan dalam seminggu pasti memang ada kegiatannya, kegiatan baik tadi ada elaborasi, ada demonstrasi konseptual dan yang lain-lain. Itu biasanya sih memang kalau kita kolaborasi itu kita atur antara fasilitator sama guru penggerak, yuk jam berapa gitu ya. Biasanya sih setelah pembelajaran, dan kalau seandainya ada yang bentrok masih bisa kita atur gitu ya, bukan di jam mengajar kita gitu, jadi tidak mengganggu. Dan saat Lokakarya ini kita kan jadi senang, sedih dan yang lain-lain itu kita ketemu sama teman-teman sama-sama senasib di guru penggerak gitu kan. Itu di sana kita jadi gimana ya, dilatih untuk berbicara, untuk jadi kepemimpinannya juga dilatih semuanya ya. Jadi sangat berharga banget gitu ya ketemu teman-teman yang lain gitu, dan jadi kita lebih senang gitu ya. Tadinya agak-agak gimana gitu, kerjaan kayaknya banyak, kerjaan sekolah ada, kerjaan ini ada, jadi kita harus pinter banget ngatur waktunya ya. Kerjaan baik mengajar ataupun kita punya tugas tambahan yang lainnya, guru penggerak, mungkin kita aktif di komunitas MGMP, aktivitas di komunitas masyarakat, itu benar-benar kita harus mengatur waktu sebaik mungkin gitu. Ya. Mengalami Ibu Andriana ya Bu ya. Ya. Sama keluarga juga memang harus benar-benar izin sama suami, sama ini anak-anak. Kita ada kegiatan ini, ada kegiatan harus biar kita didukung ya. Itu. Insya Allah ilmunya sangat banyak ya. Saya jadi untuk menampilkan pembelajaran pun juga sangat bisa lebih menarik dengan cara apapun ya. Sekarang baik Canva, komik, video dan yang lain-lain. Itu kita kan selalu Arkol ya Bu ya, video menyetorkan tugasnya dengan cara itu ya. Kita alhamdulillah jadi semakin pintar gitu untuk mengerjakan tugas-tugas itu. Insya Allah lama-lama terbiasa dengan tugas itu. Jadi akrab ya dengan multimedia ya. Iya. Baik, saya kira sudah terjawab semuanya dari Pak Sunarto ya. Ada pertanyaan di chat, apakah tiap periode ada eliminasi? Ya Pak, ada 2 ya. Yang pertama setelah kita kirim CV dan esai, itu eliminasi pertama. Nah setelah itu yang lulus itu wajib ikut simulasi mengajar dan wawancara. Jadi hanya sekali doang misalnya. Selanjutnya Bu Iik masih hadir? Halo Bu Iik. Bu Iik, halo. Baik, Bu Iik belum suara. Selanjutnya ke Bu Ayu. Bu Ayu masih. Halo Bu. Oh baik. Baik. Oh Pak Iik, ini Kang Dodi katanya Bu Iik. Oh iya ya, saya lihatnya Ibu Hikmat. Ya setiap 11 kilo. setiap Zoom meeting ini disebutnya Ibu aja, ini harus diganti. Harus nyalakan kamera Pak biar Ya, nggak kameranya kelihatan. Boleh Pak dinyalakan kameranya Pak. Iya boleh. Ya mohon maaf Bu. Nah kan jelas. Nah benar jelas nih Mas. jelas ini. Silakan Pak Iik. Ya Bu. Kan kalau ini kelihatan ada kumisnya. Ini Pak, kalau saya mungkin sifatnya bukan menjawab kepada narasumber yang hadir ya Pak ya. Namun ini
Saya hanya menginformasikan di lapangan saja, ini terkait mengenai jadwal Pak ya. Jadwal guru penggerak yang mungkin dari awal ya peminat yang daftarnya itu sangat banyak Pak. Namun dengan banyaknya program dari Kemendikbudristek terkait mengenai, maaf Bu ya, ini perlu disampaikan juga, waktu yang sangat berdekatan dari mulai, terutama maaf untuk yang honorer Bu ya, kita mengikuti dari tes P3K dan juga harus berhadapan dengan PPG dan sebagainya. Nah, muncul guru penggerak dan muncul PPG. Nah itu mungkin akan mengurangi peserta gitu Pak ya, karena mungkin panjangnya jadwal yang harus diikuti, walaupun dalam guru penggerak itu kan waktunya sangat lama untuk pengisian esai. Jadi mungkin ini saya bukan bertanya, tapi ini himbauan ini Pak ya, maksudnya jangan mepet-mepet gitu ya waktunya ya Pak ya. Di program Kemendikbudristek itu yang sangat padat, apalagi kami yang honorer itu yang harus mengikuti baik itu tes P3K dan juga yang mau ikut PPG gitu. Jadi waktunya sangat berdekatan dan ini menimbulkan nanti guru penggerak itu peminatnya mengurangi gitu. Ya karena tadi kesibukan itu kan kita tidak tahu yang namanya sifat masing-masing itu ya. Ada yang dengan hanya fokus satu kegiatan saja, ada juga yang dia ikut guru penggerak, ikut PPG dan juga harus ikut tes-tes yang lainnya gitu. Jadi itu mungkin perlu disesuaikan juga mengenai jadwal itu yang pertama. Dan yang kedua, ini mungkin dari saya sudah 2 kali ikut daftar di guru penggerak. Ya, yang pertama, terus terang, setelah saya mengisi esai yang kemarin itu, tahun kemarin, itu tidak ada, boleh katakan tidak lulus Pak, ya, karena mungkin dalam pengisian esai. Namun, sepertinya, ya bagi kami lah, bagi saya, untuk bagaimana supaya lebih baik gitu kan, kita tidak ada acuan gitu. Kemarin kita mengisi itu kekurangannya di mana gitu untuk untuk tidak berhasil tahun kemarin itu terkait pengisian esai itu. Nah saya sekarang tidak patah semangat gitu ya, terus mengikuti untuk yang saya mengikuti baru mengisi esai kemarin, malahan cuma 1 minggu gitu selesai. Jadi walaupun waktunya kemarin mungkin hari ini ya untuk terakhir itu, tapi saya seminggu sudah selesai gitu. Jadi saking semangatnya gitu. Tapi bagi saya pribadi gitu Pak, tidak ada semacam kira-kira kekurangan saya itu di mana gitu, yang kemarin itu dalam pengisian esai saja sudah tidak lulus gitu. Nah itu jadi saya ingin semacam tip untuk supaya bagaimana dalam pengisian esai itu lebih baik lagi. Sebab kalau misalkan kita tidak ada acuan ya sampai kapanpun ya kita akan agak sulit gitu, karena kan peminatnya lebih banyak. Yang maksud saya kira-kira kekurangan kita yang kemarin nggak berhasil itu di mana itu kelemahannya gitu. Jadi juga ada semacam jadi kekurangan kita itu bagaimana cara-cara mengisi esai dan juga untuk melanjutkan langkah berikutnya. Mungkin itu saja Bu dari saya. Terima kasih. Bila topik hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, udah submit belum? Apa Bu? Udah dikirim belum esainya? Udah saya. Oh, udah ya. Udah minggu. Jadi lama ya. Baik, tidak apa-apa ya. Jadi semuanya belakangan ini triknya ya. Gitu ya. Ya. Nuhun Ibu. Kita lanjut ke Bu Ayu. Bu Ayu mangga Bu Ayu. Bu Ayu masih hadir? Hadir Bu, ya. Alhamdulillah. Boleh dibuka. Terima kasih Bu atas kesempatannya. Terima kasih. Ibu mangga. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya Ibu, yang di sesi guru penggerak ini kan ada simulasi ngajar ya ketika kita sudah lulus tahap 1. Nah di simulasi ngajar itu apakah RPP yang kita upload benar-benar dialokasikan untuk waktu 8 menit atau 10 menit, ataukah memang waktunya itu seperti ngajar biasa 45 menit namun kita skip sehingga menjadi 10 menit gitu saat proses simulasinya tersebut. Nah, pertanyaan selanjutnya yaitu untuk aksinya apa ya Bu? Kan ini untuk guru penggerak, Bapak Ibu, guru penggerak itu kan sebagai penggerak dalam proses pembelajaran yang dominannya dalam kelas secara klasikal. Nah, mohon kiranya diberikan gambaran ketika
bagi guru seperti contohnya guru BK yang tidak memiliki kelas khusus untuk masuk ke kelas secara pascal gitu ya Ibu. Nah, apakah ada solusinya? Karena kami di guru BK ini lebih mendekatkan kepada pendekatan individual, Layanan ya Bu ya. kelompok, iya layanannya gitu, tidak secara klasikal saja gitu. Dan kami juga lebih ke pelayanan orang tua, konsultasi orang tua gitu, lebih luas lagi gitu ya Bu ya. Nah, yang ketiga adalah apakah ada target-target khusus yang harus dicapai ketika kita dalam proses pembelajaran di modul tersebut gitu. Ada indikator yang memang kita harus capai sehingga kita itu bisa diberikan nilai yang baik gitu misalnya. Terima kasih Bu, itu aja. Assalamualaikum Baik. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ada 4 pertanyaan ini dari 2 penanya ya. Berarti saya off dulu dari yang lainnya Bu Asmar ya. Mohon bersabar ya dengan Bu Ike ya. Bapak Ibu narasumber, yang pertama tentang jadwal itu usulannya mesti ke kementerian ya, ke Pokja ya Kang Budi ya. Nanti mungkin bisa disampaikan Pak Agus ketua Rohmani. mereka ya. Jadi tidak akan kita jawab ya Pak Ik ya, karena bukan kapasitas kita. Nah, Bapak Ibu narasumber, yang pertama tolong dijelaskan tipsnya nih mengisi esai ini. Mudah-mudahan sih lulus ya Pak Ik ya, jangan sampai gagal lagi begitu. Kemudian yang kedua RPP ya, alokasi waktunya itu bagaimana? Apakah disesuaikan dengan 10 menit atau RPP utuh ya? Dan yang ketiga aksi nyata untuk guru BK nih seperti apa? Mungkin ada teman CGP yang guru BK atau belum, atau bisa kasih gambaran ya. Dan terakhir tentang Ada Bu, ada. target khusus ya untuk bahwa modul itu dinyatakan selesai gitu. Ada targetnya enggak gitu? Ya Bapak Ibu silahkan dijawab. Saya boleh dulu ya. Silakan Pak Edi. Boleh sob, enggak. Nanti berbagi. Terus saya pada beberapa bagian yang ditanyakan. Yang pertama tentang ya, kalau saya sepakat ya, kalau tentang jadwal itu sudah diatur oleh tim di Dirjen GTK ya, semua programnya berjalan gitu. Tentang RPP itu, saya sih waktu itu betul Bu, saya bikin RPP 10 menit Bu Ayu. Jadi RPP yang kita buat adalah RPP 10 menit, bukan RPP satu pertemuan lalu diajarkan selama 10 menit, bukan, tapi RPP-nya sudah RPP 10 menit Bu Ayu ya, dan teman-teman begitu. Saya tidak bisa tayangkan ya, tinggal dilihat saja di grup berbagi, di sana ada kok, sudah kita unggah di sana. Yang kedua tentang aksi nyata. Nah, guru penggerak ini memang tidak berbicara tentang klasifikasi guru itu jenjangnya apa, mata pelajarannya apa, enggak Bu. Karena teori-teorinya itu teori-teori umum tentang guru gitu Bapak Ibu ya. Jadi ketika Ibu adalah guru bimbingan dan konseling, maka aksi nyatanya sesuai dengan bidang tugas Ibu sebagai guru BK nantinya Bu. Tidak juga setiap aksi nyata bentuknya ngajar, enggak. Tidak semua aksi nyata kita berbentuk ngajar, enggak. Ada aksi nyata coaching. Nah, kalau coaching apalagi nih, guru BK sudah parah ya bidangnya ya. Guru BK itu kan selama ini barangkali cenderung melakukan sebagai konselor ya, Bapak Ibu ya. Betul nggak Bu Ayu ya? Teorinya kan begitu ya. Jadi ada konseling gitu kan Bapak dan Ibu, di mana Ibu sebagai konselornya, anak-anak nanti yang konsultasi. Nah, nanti Ibu mungkin setelah ikut pendidikan guru penggerak, Ibu akan diminta untuk menggeser sedikit tuh dari fungsi konseling menjadi fungsi coaching. Nah, ketika aksi nyata coaching, ya tidak juga Ibu harus berubah jadi guru kelas, jadi guru mata pelajaran gitu kan. Tetap saja sebagai guru BK, bagaimana Ibu nanti meng-coaching anak-anak didik Ibu ya, sesuai dengan tugas Ibu sebagai guru BK. Jadi jangan khawatir Bu, tidak juga berarti ada klasifikasi gitu bahwa guru penggerak ini arahnya ke guru mata pelajaran, enggak. Bahkan kita satu kelompok saja, saya satu kelompok 5 orang itu ada guru TK-nya, ada guru SMA-nya, ada guru SMP-nya, nyampur aja kita udah di pendidikan mah. Tidak bisa ada jenjang-jenjangnya, karena teori guru penggerak itu teori tentang bagaimana refleksi diri gitu kan, bukan tentang keilmuan masing-masing, bukan Bapak dan Ibu. Itu target lulusnya nanti gini Bu, untuk LMS nih saya tanyakan kembali Bu Ayu ya, untuk LMS. Ketika kita mengakses LMS, setiap tahapan sudah kita tempuh nih Bu Ayu, bisa dilihat ya. Ini ada centang nih Bu Ayu di sini nih. Jadi kalau ditanya tandanya apa, kita biru ya, belum gitu ya. Nah, setiap satu langkah sudah kita lalui, ini centang muncul. Kalau belum dilalui nih, nah kan sudah lewat nih. Sekarang sudah masuk ke modul 1.2 gitu kan. Sekarang misalkan. Nah, Bu Ayu di modul 1.1 ada yang terlewat. Nah, itu akan kelihatan nanti Bu di sini nih. Ada kelihatan di centangnya itu Bapak dan Ibu ya. Centangnya berarti lihat mana yang belum tercentang. Yang belum tercentang berarti memang belum dilalui. Dan itulah diantara yang menjadi dasar
fasilitator sebagai wali kelas menilai. Nanti akan kelihatan Bapak Ibu. Dan selain itu ada juga dashboard di sini yang bisa kita lihat. Nanti ada persentase proses yang ini 94% selesai misalkan Bapak Ibu. Ini kelihatan di sini Bu nanti. Ini kenapa nggak 100%? Di seri berbagi ya. Ya Bapak Ibu. Jadi bisa dilihat nanti Bapak Ibu di LMS berapa persen aktivitas sudah kita lalui. Jadi kalau pertanyaannya titik akhirnya di mana sih, ketahuannya kita sudah atau belum gitu ya. Di antaranya itu. Dan yang pasti kalau sudah 6 bulan ya pasti dinyatakan selesai pendidikan nanti. Perkara nanti lulus tidak lulus kan tergantung ada nilai yang tadi sudah dijelaskan ya Bapak Ibu. Itu barangkali ya. Hal lainnya mungkin akan ditambahkan oleh teman yang lain. Mangga Bapak dan Ibu. Pak Edi, boleh ditambahkan tuh judul RPP-nya apa Pak, biar teman-teman gampang nyarinya gitu ya. Oh, yang saya? Hmm. Yang saya di guru berbagi itu sebentar saya cek dulu, lupa lagi ini. Karena pasti banyak Bapak Ibu di sana. Betul. Kalau Ada udah kok. ada judulnya kan teman-teman lebih gampang nyarinya ya. Kata kuncinya itu RPP guru penggerak, mana yang saya ya? Kalau yang saya judulnya mana? Sebentar saya cari dulu. RPP. Saya Pluida kalau nggak salah. Pak Yapin saya Pluida. RPP guru. Pluida status. Karena saya guru SD, nama judulnya RPP guru penggerak Andalan. kelas 6 tema 2. Tolong diulang Pak, itu ada suara ribut-ribut. RPP guru penggerak kelas 6 tema 2. Tema itu ya. Jelas ya teman-teman ya. Ya, karena RPP saya guru SD guru tematik ya. Tema Ya, tematik. 6, Kelas 6 tema 2. ya kelas 6 tema 2 ya. Sebenarnya Bapak Ibu bisa Terima akses kasih, banyak Pak Pak di sana Edi. contoh yang sudah jadi bisa dicontoh Bapak Ibu nanti seperti apa. Jadi sebelum simulasi itu kita harus upload RPP dulu di guru berbagi Guru gitu ya Pak ya. Ya, Cukup silakan RPP mungkin satu lembar. tambahan dari Pak Pak Edi. Rahmat Ada dan Bu tambahan Ida dari atau yang Pak lain, Yadi. mangga. Oh iya tadi guru BK ya. Kebetulan saya satu angkatan dengan guru BK Pak Edi ya. Ya. Ada guru di SMA 1 Cibadak. Betul kata Pak Edi, ini tidak berbicara di kelas ya ketika aksi nyata itu. Misalnya saya, jadi kita tidak cenderung ke kelas kita, kelas mata pelajaran kita saja tidak, tapi bisa untuk semua siswa. Misalnya saya kemarin aksi nyatanya diantaranya 1 minute 1 positive action. Jadi siswa seluruh warga sekolah itu diharuskan melakukan tindakan positif hanya 1 menit saja. Itu dilakukan tiap hari dalam waktu yang sama. Contoh ya. Jadi aksi nyata itu tidak melulu tadi, tidak di pembelajaran kita di kelas, tapi berbicara budaya positif mungkin untuk sekolah dan sebagainya. Itu mungkin ya. Seperti itu Pak Edi. Betul. Mungkin Iya. dari yang lain Pak Yapin. Saya nambahin Tidak. malah yang terakhir ya di modul 1.4 itu kita belajar budaya positif, itu malah kebanyakan rata-rata itu materi-materi BK tuh ya. Jadi kita tambah Ya, banyak betul. ilmunya bagaimana tentang 5 kontrol guru, baik guru sebagai penghukum, sebagai teman, sebagai manajer ya kan. Seperti itu ya, kita benar-benar belajar. Kemudian kita belajar bagaimana kalau misalnya anak punya masalah gitu ya, bagaimana kita cara menghadapinya, kita menggunakan segitiga restitusi ya, itu Ya. benar-benar harus sabar. Pertama harus menstabilkan dulu, kemudian kita bertanya ke Emosi ya, anak seperti apa gitu, nggak bisa langsung kenapa kamu buat ini gitu, nggak bisa seperti itu ya. Jadi itu malah Ternyata. pelajaran-pelajaran yang di BK sebenarnya, tapi kita jadi belajar dan Hmm. di kelas kita harus bisa seperti itu juga gitu. Jadi dan memang satu kelompok itu juga kita juga macam-macam. Jadi nggak kalau kita belajar di ini ya umum ya, materi-materi umum ya, materi tentang Ki Hajar Dewantara, materi tentang nilai dan peran guru penggerak, budaya positif ya. Kalau pembelajaran ya memang kita aksi nyata di pembelajaran kita masing-masing. Kalau seandainya di guru BK ya Diferensiasi tampilkan ya. saja gitu loh, saat dia konsultasi bersama anak, saat konsultasi sama orang tua itu ditampilkan saja aksi nyatanya gitu ya Bu ya Pak. Seperti itu. Jadi ya gak usah ragu, insya Allah dimanapun pelajaran apapun insya Allah bisa gitu bergabung. Mungkin kita bantu berinformasi ya. Sebenarnya yang dipelajari apa sih sehingga nanti guru-guru tahu nih ya teman-teman ya. Ya, Belajar apa materinya sih? ya. Itu ya, Bu ya. Nah, ini Buat Bapak saya Ibu bisa semuanya bantu menarik nih. Pak Edi ya. Ini Bu Ayu dan Wow, teman-teman. Jadi selama 6 bulan pendidikan itu ada 3 modul yang dipelajarinya ini sebenarnya nih. Jadi saya nanti tidak terkotak-kotak guru mata pelajaran apa, jenjang apa, nggak terkotak-kotak karena ini nih dia silabusnya nih. Modul 1 itu tentang paradigma dan visi guru penggerak. Topiknya ini nanti nih. Kita akan diberikan
pemahaman, lalu juga harus mengimplementasikan tentang filosofi pendidikan Indonesia berdasar pada filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara itu. Nah, ini kan tidak bicara jenjang per jenjang, tidak bicara pelajaran apa gitu kan, enggak. Lalu nilai-nilai dan peran guru penggerak seperti apa? Membangun visi sekolah. Wah, wajar dong kalau guru penggerak lulus nanti siap menjadi kepala sekolah ya, Bu Ida ya. Amin. Sudah diajari tuh bagaimana membuat visinya tuh. Nah, ini kata Bu Ida tadi nih, membangun budaya positif sekolah. Ini tidak berbicara guru mata pelajaran apa. Ibu guru BK yang membangun budaya positif dengan anak-anak yang Ibu bimbing seperti apa gitu kan. Nah, ini di modul 1 nih 2 bulan. Nanti di modul 2 bulan berikutnya ini nih Bu, bagaimana nanti kita diminta untuk memahami dan mempraktekkan pembelajaran berdiferensiasi. Ya BK juga sama kan. Ketika Bu Ayu memberikan layanan konsultasi kepada anak-anak, bukankah anak-anak yang datang ke Bu Ayu itu beragam? Gaya belajarnya, ekonomi keluarganya gitu kan ya, betul nggak Bu Ayu? Nah, bagaimana melayani anak-anak yang berbeda itu? Haruskah dengan satu treatment yang sama atau tidak? Nanti kita di sini nih diminta nih. Lalu menerapkan pembelajaran emosi dan sosial. Bagaimana guru itu walaupun emosional harus bisa kontrol emosinya gitu. Di rumah itu banyak masalah Pak, gitu kan. triknya selalu ada foto, ada video ya Pak ya. Nah, betul. Nah, Jadi ini semua aktivitas yang kita lakukan memang ada Setiap dokumentasi. yang kita lakukan ada foto, ada videonya. Betul. Itu aktif Basis nyatanya. data ya. Betul, nyata. Dan ini coaching nih yang saya sebutkan tadi nih. Jadi apalagi guru BK kan, nanti menggeser sedikit dari fungsi konseling yang selama ini dipraktekkan menjadi fungsi coaching. Tapi mohon maaf mungkin tidak bisa kita jelaskan apa dan bagaimana ya karena waktu yang terbatas. Dikenalkan saja lah. Nah di modul ketiga, Pak Edi, kita mohon masuk maaf, pada Pak Edi, Ya, Bu. karena Enggak. kita terbatas waktu ya, saya kira sudah jelas ya, Pak Ayu ya. siap, enggak. Saya potong ya, mohon maaf ya Pak ya. Enggak. Ya. Ada satu nih pertanyaan yang belum terjawab, tips mengisi esai dari Pak Iik, Bapak Ibu. Tadi banyak ya padahal ya. Mungkin tadi diperjelas banyak atau pesan saya juga udah kan. Banyakin spasi. banyakin spasi. spasi. Ya, Pak Iik bisa. disimak enggak? Tapi jangan ada Boleh, Pak, kata-kata yang diperjelas lagi, ngulang Pak. banyak ya gitu. Yang jelas mungkin gini Bu, satu ya tipsnya. Tips yang utama ini, karena sudah banyak berkembang jawaban esai di Google, maka Ya. jangan sampai Bapak Ibu berupaya copy paste karena akan langsung ketahuan itu. Itu satu. Nah, ya. Jadi jangan memang sudah banyak di copy dari jawaban teman-teman yang sudah duluan lalu dipaste. Itu satu. Yang kedua, kalau saya sih gini, seingat saya ada beberapa pertanyaan, beberapa nomor yang saling terkait. Betul saya Ibu Ida? Di nomor Betul, ini betul. terkait dengan nomor sebelumnya gitu ya. Betul. Nah, saya menyebutnya dari teori bahasa yang saya pelajari karena kebetulan saya di bahasa Bapak Ibu ya, bahasa Inggris ya. Jadi ada namanya koherensi tuh. Koherensi ide. Betul nggak Bu Ida tuh bahasa Indonesia tuh? Ada koherensi ide gitu Bapak Ibu ya. Jadi ketika koherensi ide itu Bapak dan Ibu kita harus menyambungkan ide yang sudah kita ungkapkan di nomor sebelumnya sebagai jawaban dengan nomor yang sekarang sedang kita bahas. Nah biasanya saya mengulangi kembali tuh jawaban yang sudah saya ungkapkan di nomor sebelumnya sebagai awal ungkapan jawaban di nomor sekarang dengan parafrase, dengan ungkapan redaksi kalimat yang berbeda. Pertama itu untuk mengkoherensikan ide supaya idenya koheren, terkait gitu kan, saling terkait antara satu nomor dan yang lain. Yang kedua selain mengkoherensikan ide itu juga sebagai upaya untuk menghabiskan jatah karakter para anak. Jadi ide yang sudah diungkapkan di nomor sebelumnya, ungkapkan lagi di nomor berikutnya sebagai pembuka, Teknik ini gitu ya. kan, pembuka jawaban. Dua atau fungsinya mengaitkan ide dan menghabiskan Perbanyak karakter jatah gitu ya. karakter gitu. Itu barangkali Pak kalau saya tipsnya. Enggak. Kalau enggak gini Pak, kita bikin garis besarnya nih. Misalnya kan ada tulis motivasi ya, ada tulis kelebihan kita atau misalnya perubahan inovasi apa, misalnya tulis garis besarnya misalnya sebagai apa nih, misalnya mungkin sebagai di sekolah sebagai apa aja nih dituliskan dulu garis besarnya, kemudian di masyarakat mungkin sebagai RT, sebagai RW, di komunitas apa, kemudian di MGP sebagai apa. Nah itu baru setelah garis besarnya baru kita bisa ceritain panjang lebar, setiap itu pasti banyak tuh jadinya tuh. Setelah dapat garis besarnya ya, kita kemudian baru ceritakan satu persatu, itu banyak jadinya sih insya Allah. Jadi bikin kerangka dulu Bu ya. Bikin kerangka dulu. Bisa main map tuh. Ya, main mapping jadi. Ya, baik, terima kasih Kalau ya. misalnya ada kata Ada PGRI tambahan? ada singkatannya gitu ya, ada PGRI, Oh, iya. Satuan Guru Di Cara Mengenal. Kan udah dalam banyak juga. kurung PGRI gitu ya, dia lumayan. Nah, Ya, gitu karakternya ya. habis. Contoh-contoh lah. Teknik. Iya. Saya kira sudah
cukup jelas ya. Tadi di pembahasan sebelumnya juga memang sudah dipertegas lagi ya. Terima kasih ya Bapak Ibu narasumber. Ini kita Saya sudah yang pukul udah ini nih. ya. Yang udah tuh angkat tangan. Betul. Kita sudah pukul 16.10 nih, saya kira tidak akan berkembang ya. Ternyata Bu Asmar aja belum kebagian gitu ya. Tapi mohon maaf Bapak Ibu ya, mungkin kita tutup sampai ke Bu Rina ya. Jadi Bu Asmar, Bu Ike, dan Bu Rina ya. Karena memang waktunya sudah lewat dari pukul 16, keluar dari jadwal ya. Baik, untuk menghemat waktu, selanjutnya Bu Asmar boleh dibuka. Makasih Ibu. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di SMA Islam Al-Azhar BSD. Izin bertanya untuk para narasumber yang luar biasa. Jadi ada beberapa pertanyaan, saya ringkas, ini udah yang paling ringkas. Ada sisa 3 ini. Boleh. Jadi yang pertama, dalam pikiran saya kebetulan sudah mengajukan berkas, tetapi entah saya yang kurang aktif mencari informasi terkait ini Bapak Ibu, waktu tiap-tiap tahapan. Jadi kita mengetahui kapan sih kita ngecek SIM PKB kita kalau kita sudah dikatakan lolos tahapan pertama, kedua, dan seterusnya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, saat memulai program ini Bapak Ibu, apakah kita benar-benar memulai dari nol? Artinya untuk kriteria kelulusan nantinya di guru penggerak, program-program pemerintah terdahulu itu tidak dilihat, misalnya mungkin sudah lulus pelatihan assessment kemarin tuh ya, atau mungkin sudah lulus PPG gitu, apakah itu tidak menjadi pertimbangan untuk pelulusan guru penggerak? Itu yang kedua. Nah, yang ketiga, saya penasaran dengan program ini, program yang sedang kita lakukan bersama sampai sore hari ini. Apakah ini bagian dari kelanjutan dari program guru penggerak itu, Bapak Ibu? Jadi guru penggerak itu berkelanjutan, tidak ada kata stopnya gitu ya. nggak berhenti gitu, agak deg-degan juga sih. Gitu. Terus yang terakhir, maunya berhenti apa enggak Bu Asmar? Gimana Bu? Maunya berhenti apa enggak? Kalau selaku pendidik ya, kita seharusnya long life education lah. Tidak boleh berhenti belajar. Ya, baik. Nah, mungkin yang terakhir ini saya minta kalau bisa Ibu moderator, Ibu EN bisa merangkum semua pertanyaan dari Bapak Ibu yang luar biasa tadi gitu, kemudian menjadi sesuatu yang bisa di-share di grup nanti. Mantap. Itu aja Bu, makasih ya. kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Asmar. Bu Ike selanjutnya silahkan. Bu Ike masih hadir? Halo Bu Ike. Baik, Bu Ike terdiam. Selanjutnya Ibu Rina. Bu Rina, halo Bu Rina. Halo. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Rina. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mana ini videonya Bu? Boleh dibuka Bu. Ini disiarkan langsung seluruh dunia Bu. Ya. Punten Pak Dudi, saya itu orangnya pemalu-maluin. Oh iya, pemalu, pemahat gitu ya. Iya. Ya sudahlah. Bu Rina teman MGMP kami Pak. Iya. Ya, Bu Rina. Ini kan udah kenal ya. Iya. Nah, itu dia. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rina Meliani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari SMA Negeri 4 Kota Serang. Sebetulnya banyak yang mau ditanyakan. Cuma sama lah ya, berhubung waktu mepet. Sebetulnya ini ada kaitannya sama Pak Iik tadi ya. Tadi kan katanya di PGP ini ada sistem eliminasi ya. Pertanyaan saya adalah apakah kalau misalnya kita udah ikut PGP terus ternyata kita tereliminasi, nggak lulus gitu kan. Terus nanti kita bisa kalau dibuka lagi program PGP tahap selanjutnya apakah kita bisa mendaftar lagi gitu. Terus pertanyaan yang kedua adalah
agak galau kalau tadi Pak Iik itu kan katanya ikut testing P3K, ikut PPG juga, terus ikut PGP juga gitu kan. Pertanyaan saya adalah apakah boleh yang ikut daftar ke program guru penggerak ini juga merupakan yang daftar PPG? Mungkin itu aja, karena yang saya tahu di surat undangan itu, bukan surat undangan ya, yang diberikan di grup itu kan kriteria umumnya. Yang pertama itu poin A, tidak sedang mengikuti kegiatan di Latsar CPNS, PPG, dan sebagai asesor pendidikan guru penggerak atau program sekolah penggerak. Itu yang poin A ya. Nah, saya agak tergelitik di yang poin A ini, yang PPG gitu. Di sini kan tidak sedang mengikuti gitu. Tapi tadi Pak Iik kayak yang riweh gitu ya. Ikut ini. Berarti apakah boleh juga gitu selain ikut PGP, ikut PPG juga? Mungkin itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi ya, Bu Ike, halo Bu Ike. Tadi setelah Bu Ike ada yang resen lagi untuk menggantikan? Ada lagi tidak Bapak Ibu? Baik, ini dua penanya di akhir ya, di akhir sesi waktu kita karena sudah melewati jadwal, tapi tidak apa-apa ya, supaya Bapak Ibu lebih plong gitu, lebih lega dengan informasi yang kita berikan. Maka berikutnya saya kasih kesempatan juga buat teman-teman narasumber untuk menjawabnya ya. Saya ulangi pertanyaannya. Ya boleh, kalau berarti sudah mencatat ya, silakan Pak Rahmat. Enggak. Saya ingat ke Bu Rina itu ya. Oh gitu. Sehat Bu Rina. Aturannya sudah jelas ya Bu ya, tadi yang Ibu bacakan ya, tidak boleh ikut ini dan sebagainya. Hanya saja dari angkatan saya kemarin ada juga yang sambil ikut PPG begitu ya, dan itu jalan dua-duanya. Dan saya juga kemarin ikut diklat CKS Bu, gitu ya. PGP-nya ikut, CKS ikut. Tapi mungkin kalau lama-lama rame diributin juga bakal dieliminasi mungkin ya. Gitu. Kemarin pada diam aja. Gitu. Tapi memang ada teman-teman yang memilih PPG, ada yang seperti itu. Nah kalau tadi Pak Ik itu hanya mengingatkan gitu ya, banyak kegiatan sebenarnya yang akan dihadapi guru begitu. Ada yang tes P3K begitu, nggak ikut, bukan dia ikut P3K ikut apa, bukan. Tadi itu maksudnya dia mengingatkan bahwa banyak kegiatan lah yang artinya kita bisa memilih dan memilah akhirnya. Tapi yang kemarin ada ya, ada yang ikut PPG juga ikut guru penggerak dan lulus dua-duanya. Gitu Bu, mungkin ya. Silakan yang lain. Jadi jangan bertanya boleh atau tidak ya Pak ya, ya Bu ya. Ya, begitu maksudnya. Ya, aturannya sudah jelas seperti itu ya. Mangga Pak Edi mau nambahin, silakan. Baik, mulai dari nol. Iya Bu, ini program yang berbeda. Jadi tidak ada afirmasi ya istilahnya, bahwa kalau saya sudah pernah ikut program ini akan membantu meluluskan, enggak. Jadi sesuai dengan modul yang dipelajari aja Bu. Siapa tadi Bu Ike ya? Jadi kelulusan di program guru penggerak ya sesuai dengan modul yang kita pelajari saja gitu. Jadi tidak ada afirmasi. Ya afirmasi itu berlaku ya, artinya alhamdulillah kalau sudah pernah ikut pelatihan ini banyak ilmunya, mempermudah kita dalam mengikuti pendidikan guru penggerak itu Pak Rahmat ya. Itu mungkin afirmasinya. Iya. Tapi kalau afirmasi dalam bentuk nilai membantu kelulusan, saya kira selama ini enggak ya. Artinya kalau teman-teman selama ini sudah menjadi guru yang aktif ya, ikut banyak kegiatan, banyak ilmunya, itu membantu sekali sebetulnya dalam ya mengikuti pendidikan ketika ada tugas. Ibu bapak yang sudah lancar tuh banyak produk video pembelajarannya, nanti kan ada beberapa tugas yang harus dikumpulkan dalam bentuk video, berarti sudah lancar tuh bikin videonya, bikin infografis pakai gitu ya Pak ya. Ya, ibu bapak sudah ikut pendidikan, belajar bikin Canva dengan bagus, itu membantu sekali tuh. Tapi tidak juga menjadi nilai tambah dalam bentuk nilai, enggak ya, itu hanya untuk kita pribadinya. Untuk yang selanjutnya, apakah kegiatan ini diantara bentuk dari bergeraknya guru penggerak? Apakah setelah dinyatakan lulus itu memang berhenti? Nah justru ini masalahnya Bapak Ibu. Pendidikan mah cuma 6 bulan, tapi tugas guru makan terus jalan Pak Rahmat ya, gitu ya. Jadi justru ya, Bapak Ibu panjang hayat ya. Nah, jadi apa yang kami dapatkan Bapak dan Ibu, saya jujur saja, saya juga cerita ke teman-teman semalam itu ketika briefing. Saya itu selama 4 bulan pendidikan itu masih apa ya, ngagaleong kadi itu ya istilahnya itu. Gana ya. Masih ini program apa gitu ya, apa sih ini 4 bulan loh Bapak Ibu. Bulan kelima tuh Bu Rina, Bu Ike baru sadar. oh ini program ini ya gitu Bapak.
Jadi saya ingin sampaikan, ini program cuci otak loh Bapak Ibu. Betul. Saya ulang-ulang ya. Bagi saya, program pendidikan guru penggerak ini adalah program cuci otak di mana materinya bukan materi baru kok. Bukan materi baru Bu En, bukan. Materi yang ketika kuliah pun kita sudah pelajari, tapi di sini kita di kawah candra di muka ini kita direfleksi, merenung sendiri gitu. Akhirnya diharapkan setelah selesai pendidikan justru ada apa ya? Ya harus berkesinambungan terus Bapak dan Ibu. Jadi setelah dicuci otaknya justru yang lebih penting bukan ketika pendidikannya. Selesai pendidikannya itu justru pergerakannya harus lebih banyak menunjukkan apa yang kita dapatkan. Jadi Bu Rina, Bu Ike dan teman-teman ya nanti di modul 1 itu kan ada nilai dan peran guru penggerak ya, ada di sana. Jadi guru penggerak selain juga menjadi pemimpin pembelajaran juga menciptakan well-being kan ya Bu Yani ya, lingkungan yang baik di ini. Menggerakkan komunitas juga Bu. Ya mungkin Pak Dudi ini diantara yang menjadi inisiator ya, menggerakkan itu Bapak Ibu seperti itu. Jadi betul ya. Jadi tidak diam, terus bergerak gitu. Double program GTK, betul saya juga cerita kalau tadi Pak Haidar ada temannya yang ikut 2 program. Saya kira ini juga agak sedikit kagok nih ngomongnya Bu En. Ya saya kira aturan udah jelas ya, tertulis gitu ya. Kalau bicara aturan kan ada di sana aturannya nggak boleh. Tapi kalau diam-diam baik gimana nih? Udah saya nggak ribut, ini diambil itu diambil. Ketika ini diambil itu diambil dan diam-diam baik nggak ribut-ribut gitu kan. Dan terbukti teman-teman kami yang diam-diam baik itu lulus dua-duanya Bu. Ketika sedang ketika sedang pendidikan guru penggerak dan dia diundang tuh PPG. Akhirnya sambil lokakarya sambil nyalain laptop karena sedang pelajaran PPG-nya gitu. Dan alhamdulillah dua-duanya dia lulus. Tapi saya kira ini nggak enak juga ceritanya, karena kan jadi referensi yang buruk gitu Bu En ini. Ada cerita sebaiknya juga Pak dikasih. Ada yang gagal dua-duanya. Iya, jadi pilihan ya. Sebagaimana cerita Pak Rahmat tadi, tetap kembali ke kita ya. Artinya kalau kita memang sanggup untuk menempuh 2 kegiatan itu, mungkin dia diam-diam baik lah. Kalau nggak sanggup ya pilih salah satu. Karena aturan itu muncul lebih kepada khawatir yang bersangkutan itu tidak sanggup menempuh 2 kegiatan di waktu yang bersamaan. Itu barangkali. Yang lainnya enggak, mungkin ada Bu Ika dan Pak Yaji. Jadi intinya kalau mendua ya seperti itu ya. Siap. Lahir batin ya. Pengalaman Pak Dudi kita mendua. Bangga yang lain mau menambahi Bu Ida, Pak Rahmat. Ya kita closing aja dah, udah ya. Kita closing. Ya, Bu Ida biar dapat. Sudah terwakili nih, udah banyak itu. Izin gue Kang Dudi, satu lagi tuh. Siapa? Ini program coaching klinik ini masih berkaitan dengan program. Oh enggak, ini inisiatif kita. Ini inisiatif kita Bu Aspar. Jadi nanti Bu Aspar jadilah pelanggan setianya Bu Riana juga. Jadi pelanggan setia kegiatan kita. Termasuk nanti kalau teman-teman Pak Dudi, termasuk nanti kalau teman-teman sudah dipanggil untuk simulasi, kita juga tetap ya mengadakan seperti ini ya, nanti ada pendampingan lah. Nanti kita 2 minggu sekali kegiatan guru penggerak Banten ini selalu upgrade materinya ya, terkait guru penggerak, kurikulum merdeka, PPG, bisa jadi apapun yang bermanfaat lah bagi kita semua ya. Gitu intinya. Oke, saya menarik tadi ada guru BK yang ngomong ya, khawatir. Justru Bapak Ibu guru BK harus bangga. Ya, karena apa? Kalau sekolah memiliki guru BK, wow, itu luar biasa. Sekolah penggerak sekarang syaratnya harus punya guru BK. Ya, jadi benar-benar harus ada guru BK-nya. Jadi guru BK itu jangan takut, jangan mentang-mentang nggak punya anak, kata siapa? Anaknya paling banyak kok guru BK, kan? Kalau bisa semua guru jadi guru BK juga Pak. Sekarang begitu memang. Masalahnya harus bisa membawa ke anak-anak bisa gitu. Bahkan materi coaching Ibu ya, materi itu gimana ya Bu ya. Ini guru fisika semua ini jadi narasumber. Fisika nih. Tapi sekarang digiring menjadi guru BK loh. Kebetulan ini mah kebetulan guru fisika ya. Ya. Itu kebetulan aja. Oke. Saya izin sedikit, saya dapat bocoran dari teman saya di GTK ya. Saya sudah izin, saya coba cek apakah ini memang, saya tadi lupa menanyakan apakah ini memang yang sudah submit kirim berkas ya, atau yang memang terdata di database-nya mereka untuk sasaran. Tapi nggak mungkin kalau sasaran sepertinya. Tapi kita cek bersama lah.
Oke, Pak Edi dan teman-teman saya izin ya. Oke, saya coba ini saya dapatkan dari teman di GTK ya. Saya udah izin juga minta. Saya bilang coba saya yang Banten di share dong. Oke, nah ini nama-nama yang statusnya udah jadi kandidat ternyata ya, tapi statusnya sudah jadi kandidat, tapi saya jadi pivot aja lah, bikin pivotnya aja biar gampang kita membacanya. Oke, yuk kita lihat sini. Yang pertama, Kabupaten Lebak itu ada 2.185, Pandeglang 171, Cilegon Mantap, 89, Kota Serang 1.004, Kota Tangerang Selatan 7.200. Jadi semuanya totalnya ada 7.200 per kemarin ya berarti. Yang daftar ya? Ya. Mendaftar ya. Ini statusnya kandidat pendaftar. Ya. Ini di sini karena statusnya di sini adalah angkatan 6 untuk status verbalnya adalah kandidat ya. Oke, kita sekarang cek. Oh, kandidat yang diundang ya, yang diundang. Yang daftar, Pak. Enggak ya, yang udah Ini, mulai ini sepertinya sudah mulai melangkah ini. Sudah mulai melangkah ini di data mereka. Oke. Itu ada 1.000. Nah, sekarang kita lihat negeri itu ada 5.000, swasta ada 1.500. Kemudian jenjang apa yang paling banyak? Ternyata jenjang SD yang paling banyak. Keren teman-teman guru SD. Banget ya. Hampir 3.000 sekian. Edi berhasil tuh. Ya, Pak Edi berhasil. Pak Edi, komandannya Pak Edi itu. Kemudian provinsi coba kita cek CPNS, GTY, guru honor, ini ada yang P3K juga ikutan, tenaga honor sekolah, ada yang PNS, ada yang Depak. Oh, Depak bisa masuk ya? Mungkin di Depak bisa ya? Saya juga nggak ngerti nih. Ada satu berhasil. Oke, nggak tahu ya apakah memang ini kan Depak itu nggak boleh ya harusnya ya. Apakah dia itu sebetulnya ada salah ngisi kemungkinan atau kita cek ya nanti. Kemudian, oh ternyata ibu-ibu yang paling banyak, bapak-bapaknya kemana ini ya? Hampir 4.000 ini ibu-ibu. Saya pikir ini ibu-ibu. Iya, ibu-ibu ini ibu-ibu super ya, power of emak kali ya ini ya semuanya ini ikutkan ini. Ya, mudah-mudahan tidak menjadi penyebab berantemnya dengan suami nanti ya. Oke. Kemudian mapelnya, oh ini yang paling banyak bahasa Indonesia. Mapel. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Oh, matematik mana matematik? Matematik guru kelas. Oh, nulis Pak, itu guru kelas 2934. SD malah kompak teman-teman SD mah. Disikat 50. 50. Kimia 56 dan seterusnya. Oke. Matematika, banyak sorry ya matematik ya 380 tuh ya teman-teman saya semua. Oke, iya ini dia ya, walaupun sebetulnya bisa kita bikin pivot lagi, tetapi secara gila seperti ini artinya banyak juga sekarang ya, alhamdulillah. Mungkin coaching kemarin berhasil tuh, sosialisasi bukan coaching kalau kemarin itu ya. Sosialisasi kemarin baru 400 loh Pak Dudi, ini melonjak jadi 2.000. 450 lebih deh untuk Lebak. Oh gitu? Oh iya, entahlah. Iya, betul. Pandeglang juga sama sekitar 400-an. Iya, oke. Entahlah ya, yang penting nanti saya coba saya tanya ulang apakah ini memang yang sudah submit kirim berkas per detik ini, gitu kan? Ataupun memang nanti sesuatu hal yang sifatnya memang hanya semacam sasaran. Tapi di situ bunyi verbalnya udah jelas ya kandidat ya. Oke, ya mudah-mudahan aja lah dengan upaya kita seperti, karena harapannya Pak Ibu terus terang kami itu nggak punya niatan apa-apa. Channel ya sebatas channel untuk mempublikasi aja. Channel ini Bapak Ibu kalau mau ngerekam kegiatan kita dan menyebar ulang lagi dengan channel sendiri silakan. Saya nggak akan mengklaim. Karena ini adalah kegiatan untuk kita dari kita oleh kita. Itu ya. Jadi kebetulan saja kalau nggak ada yang juga kita sama-sama nggak mungkin terjadi di kegiatan kita lain. Jadi memang insya Allah nanti per 2 minggu kita akan coba isilah daripada kita bengong dengan COVID sekarang makin stres kan, dikit-dikit flu COVID, dikit-dikit batuk COVID gitu kan. Udahlah, mendingan kita fokuskan untuk belajar dan kita akan coba teman-teman yang hebat-hebat ini yang sekarang jadi peserta nih di kegiatan untuk angkatan 6 kalau sudah masuk nanti kita tarik jadi fasilitator narasumber di kegiatan kita, berbagi teruslah seperti itu gitu ya. Jadi begitulah pola kita yang kita buat. Jadi jangan sampai teman-teman semua menyangka ini adalah forum apa nih, enggak, kita yang besarkan bersama kok ya. Kebetulan saja saya yang membuat memfasilitasi Zoom-nya dan memfasilitasi channelnya. Kalau teman-teman mau recording silakan. Boleh ya, saya share di YouTube saya nanti.
Boleh banget, tidak akan saya klaim, tidak akan. Silakan ya. Oke, seperti itu semua. Jadi itulah kita, sekecil apapun posisi kita, kalau kita memberi dan terus memberi, saya pikir kita akan bermanfaat semua. Itu aja lah, kalau kita nggak usah mikir-mikir politik, nggak usah mikirin yang lain-lain. Guru mah fokus ke sini aja lah ya, fokus ke pengembangan diri kita. Sedikit Pak Rahmat, sedikit kata Pak Rahmat, tapi belum tentu bagi orang lain apa yang diberikan Pak Rahmat ternyata memberikan perubahan luar biasa bagi orang lain. Apalagi Pak Edi, Pak Yafid, dan Bu Ida, wah yang sudah luar biasa, keren banget. Bu En juga sama, keren banget ya, dan semuanya teman-teman semua. Terima kasih. Ya, kita mah hanya ngasuh-ngasuh aja lah ya Bu En ya, kita ngasuh-ngasuh aja. Pak Dudi nggak ngasih bocoran nggak Pak Dudi? Jangan, nanti saya kena kartu merah nanti saya. Nanti tendang sama kementerian nanti kita Pak Dudi ya. Tadi alhamdulillah juga di YouTube udah hadir juga yang dari kementerian, ternyata memantau kita Pak Yuwono Islami ya. Itu juga hadir tadi di situ. Yang beliau yang pegang PGP loh. PGP dan PSP belum pegang, alhamdulillah bersyukur, artinya beliau mengucapkan terima kasih kepada kita ya. Channelnya Bang Dudi di ini. Ya. Kalau misalnya teman-teman mau ngulang, buka aja. Itu di pendaftaran kan ada. Di apa? Channel Dewe gitu. Sebetulnya hari ini saya buka 2 channel Pak Rahmat, karena channel yang utama saya dipegang oleh GCE. Saya pakai channel yang satu lagi gitu ya. Tapi nanti kita coba pindahkan lagi ke channel utama ya. Karena saya nggak melihat subscribe, nggak melihat apa-apa, kebetulan saja salah satu upaya untuk bisa memberikan expose adalah yang paling enak di YouTube. Itu aja. Ya, seperti itu. Oke, teman-teman semua, berbaginya itu enak. Oke, terima kasih dari saya. Terima kasih kepada Pak Rahmat, Pak Edi Brata, Ibu Ida, Pak Yafid yang luar biasa. Saya pikir deadline hari ini bisa dikejar. Bagaimana caranya? Kejar sampai pukul 23.59. Bapak Ibu ikhtiar dulu. Trik-triknya udah tadi diberi oleh teman-teman semua. Cara menjawab secara teknologi juga sudah, silakan. Yang penting jangan plagiasi. Jangan kopas dari internet, bahaya. Udah pasti nggak lulus, saya kasih tahu. Kalau yang kopas dari internet pasti tidak lulus, coret. Gimana mau menggerakkan orang lain, menggerakkan dirinya sendiri untuk nulis, susah. Ya kan? Dengan cara menyomot-nyomot punya orang lain. Nah, itu dia ya. Itu kuncinya. Siap, semangat terus. Terima kasih luar biasa. Saya serahkan kepada Bu En untuk menutup kegiatan kita hari ini. Silakan. Atau mau itu dulu, dites dulu teman-teman 4 orang itu dengan satu kata. Oke, silakan. Satu kata saja dari para narasumber tentang program Guru Penggerak ya, sebagai closing statement. Mangga, mulai dari siapa? Satu kata ya, jangan banyak-banyak ya. Saya Bu. Iya, boleh. Saya mencoba konsisten. Saya beberapa kali tanya Pak Dudi tentang ini. Saya konsisten. Brainwash itu aja udah. Baik. Brainwash. Ini ciri khas Pak Edi. Ini satu yang apa ya? Spektakuler gitu. Brainwash ini saya baru dengar ini. PGP sama dengan brainwash gitu. Konsisten yang itu, brainwash. Konsisten brainwash. Wida gimana Wida? Selalu bisa berbagi. Terasa ini ya, selalu bisa berbagi. Karena kuncinya berbagi. Berbagi. Baik, luar biasa ya. Makin banyak berbagi, makin kaya. Iya. Pak Rahmat gimana? Pak Haidar? Bahagia. Pak Yapin sepertinya lagi perjalanan nih, jadi tidak bisa ya. Baik Bapak Ibu, terima kasih ya. Jaga kesehatan, teruslah berbagi dan menginspirasi. Kita tutup dengan hamdalah ya. Alhamdulillah. Amin. Mudah-mudahan bermanfaat. Tidak ada niatan lain dari kami selain berbagi untuk Bapak Ibu ya. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan lainnya ya. Bu Winda Yo, makasih Pak Dudi. Ya, ayo Bapak Ibu, atau narasumber. Assalamualaikum.